Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhwati fi din rahimakumullah, para ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahannya oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala selalu memberikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita sehingga kita dapat duduk dan hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini secara offline ataupun ikhwan dan akhwat yang menyimak secara online. Semoga Allah azza wa jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mulai hari ini insyaallah taala dan kedepannya kita akan bahas buku aktualisasi atau ensiklopedia akhlak salaf yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani dan istri beliau hafizahumullah taala. Buku yang sangat luar biasa bagusnya yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan akhlak dan adab yang baik ketika dia membaca dan mempraktekannya. Sangat luar biasa bagus buku ini, masya Allah. Dan kemarin pada hakikatnya sudah kita mulai sedikit tentang pembahasan masalah adab dan akhlak, muqaddimah tentang adab dan akhlak. Dan hari ini insyaallah taala kita akan coba masuk langsung ke bab pertama, yaitu tentang masalah al-ikhlas. Kalau kita perhatikan Ibu-ibu sekalian, kitab-kitab adab dan akhlak itu insyaallah taala biasanya selalu bab pertama ini masalah ini. Masalah apa? Ikhlas. Bahkan subhanallah, kitab hadis pun banyak yang memulai dengan hadis tentang niat. Di Arba'in dimulai tentang apa? Innamal a'malu bin niat. Sahih Bukhari begitu juga tentang niat. Kenapa? Karena ini pondasi. Ikhlas ini pondasi. Ikhlas ini dasar bagi seseorang ketika dia ingin beramal saleh, ketika dia ingin mendapatkan kebaikan setelahnya. Kalau pondasinya ini, dasarnya ini sudah rusak, na'udzubillah min dzalik, kedepannya akan rusak. Tapi kalau dasarnya ini bagus, dasarnya ini baik, kedepannya insya Allah Ta'ala akan lebih mudah dijalani. Itu tentang ikhlas. Nah, karena itu, sebagaimana kita ketahui bersama, diantaranya syaratan liqabulil amal, dua syarat diterimanya amal saleh seseorang. Yang pertama jelas ikhlas. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Mengikuti, mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita beribadah, beramal saleh. Ini dua syarat kata para ulama diterimanya amal ibadah kita.
Nah, yang pertama yang akan kita bahas panjang lebar itu tentang masalah al-ikhlas. Masalah ikhlas. Allah Azza wa Jalla ciptakan kita di atas muka bumi ini tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah seseorang tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali ibadah tersebut dibangun salah satunya dengan apa? Ikhlas. Berarti apa? Tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini untuk ini nih, untuk ikhlas. Karena ibadah seseorang tanpa keikhlasan sama seperti sholat kita tanpa wudhu. Sholat tanpa wudhu sah nggak, Bu? Enggak. Atau sholat wudhunya rusak sah nggak? Enggak. Sama seperti itu. Ibadah kita ternyata keikhlasannya rusak. Maka Allah Azza wa Jalla akan tolak ibadah tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwatul iman, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas apa sih itu ikhlas. Setiap bahasa Arab itu pasti punya kata dasar. Ini kaidah nih. Setiap bahasa Arab pasti punya kata dasar. Contoh, fataha yaftahu, artinya membuka. Alat untuk membuka namanya dalam bahasa Arab miftah. Miftah tahu ya? Apa miftah? Kunci. Kunci dalam bahasa Arab artinya miftah. Di kata dasarnya apa? Fataha yaftahu, membuka. Ada kata dasarnya. Miftah, alat untuk membuka, kunci. Lihat, setiap bahasa Arab pasti punya kata dasar. Ustaz, apa kata dasarnya? Pakai ya, jangan pakai dal. Ustad, kalau pakai dal yang kita start kan gitu ya. Itu artinya stadion, artinya. Pakai dal, da ada titiknya. Ustad. Apa kata dasarnya? Kalau ibu-ibu tahu kata dasarnya, saya kasih kunci mobil. Kenapa saya berani? Karena nggak ada kata dasarnya. Karena Ustadz ini aslinya bukan bahasa Arab, sudah menjadi kata serapan dari bahasa Arab. Makanya nggak ada kata dasarnya. Beda sama muallim, mudarris, itu kan ada kata dasarnya. Allama yuallimu, mengajar. Darrasa yudarrisu atau darrasa yadrusu, belajar gitu. Yang mengajar namanya mudarris atau muallim, pengajar, guru. Tapi kalau ustaz artinya aslinya bukan bahasa Arab, tapi menjadi kata serapan dalam bahasa Arab. Ala kulli hal, intinya setiap bahasa Arab pasti punya kata dasar. Nah, ikhlas kata dasarnya ini khalusa. Khalusa yakhlusu, yang artinya murni, jernih, bersih. Nah, ikhlas ini kata dasarnya khalusa. Yang artinya apa? Murni, jernih, bersih. Itu kata-kata khalusa itu. Ini cara bahasa ya. Dan Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata khalusa ini dalam Al-Quran ada banyak. Ada beberapa lah, ada banyak. Salah satunya Allah berfirman dalam surat An-Nahl. Surat ke-16 ayat 66. Surat 16 ayat ke-66, perhatikan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran yang kalian bisa ambil. Apa itu? Nusqikum mimma fi butuni. Kami berikan minum kalian dari perut binatang ternak itu. Mim baini farthin wa damin. Yang kami pisahkan antara kotoran hewan, darah hewan, labanan khalisa. Susu yang ikhlas, susu yang murni, jernih, bersih, sa'iqan lisyaribin, yang nikmat diminum oleh para peminum. Nah, kita anggap ini susu nih, ibu-ibu. Pernahkah kita temukan dalam segelas susu yang murni ada setetes darah hewan?
Pernahkah kita temukan dalam segelas susu yang murni ada setitik kotoran hewan? Nggak ada, kecuali kemasukan yang cerita. Karena Allah Azza wa Jalla telah berjanji dalam Al-Quran akan memisahkan darah hewan, kotoran hewan, keluarnya labanan khalisah. Susu yang ikhlas. Susu yang murni, jernih, bersih. Nah, inilah gambaran keikhlasan. Ibu sekalian. Ini gambaran keikhlasan ini. Apa itu? Keikhlasan itu nggak boleh tercampuri dari darah hewan atau kotoran hewan itu. Yang namanya susu itu pasti murni. Setetes darah nggak ada, setitik kotoran nggak ada. Itu gambaran keikhlasan. Maksudnya apa? Seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla 100% hanya untuk Allah. Nggak ada tendensi dunia di dalamnya. Nggak ada tujuan ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin amalannya dilihat orang, ingin amalannya didengar orang. Nggak ada. Nah, kalau ada keinginan-keinginan selain Allah Azza wa Jalla, berarti susu itu telah tercampur, nggak murni lagi. Itulah ikhlas. Dan perhatikan nih, kata-kata ikhlas ini secara syar'i yang nyambung masalah ibadah. Karena ikhlasin dalam bahasa Indonesia banyak nih. Contoh, seseorang dapat ujian, cobaan, musibah. Biasanya orang lain akan ngomong kepada dirinya apa? Udah ikhlasin aja. Kan gitu ya? Ini maksudnya apa? Ridho. Ridhoin aja. Bukan itu ikhlas yang kita bahas pada kesempatan berbagi ini. Karena itu lebih pas ke syar'inya, itu lebih kepas kepada ridho. Ridho akan takdir Allah. Kan gitu. Tapi yang akan kita bahas ikhlas pada kesempatan yang berbahagia itu, berbahagia ini, itu ketika ibadah kita nyambung sama ibadah nih, nyambung sama amal soleh yang kita lakukan, puasa, sholat, zakat, jihad dan seterusnya, itu harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ibadah tanpa keikhlasan haba'an manthura, akan jadi debu yang berterbangan. Dan ikhlas ini bukan perkara membalikan telapak tangan, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa? Ikhlas ini bukan perkara mudah. Pertarungan dengan syaitan agar menjadikan amalan kita selalu ikhlas itu sampai hari kiamat. Sampai kita mati, bahkan sampai hari kiamat kalau seluruh manusia. Jadi bukan berarti misal detik ini kita belajar ikhlas di masjid ini, keluar dari masjid ini sudah pasti ikhlas terus, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Dan itulah hati manusia. Karena ikhlas ini amalan apa? Amalan hati, dan hati manusia ya taqallab, selalu apa? Berbolak-balik. Kadang benar, kadang kacau, kadang tengah-tengah, betul ya? Kadang naik, kadang turun, kadang sedang aja. Ikhlas ini amalan hati repotnya. Walaupun dia mengatakan dengan lisannya saya ikhlas, belum tentu hatinya ikhlas kan gitu. Karena bukan amalan lisan. Kalau amalan lisan subhanallah, walhamdulillah, itu amalan lisan tuh, zikir misal contoh. Doa, amalan lisan, tapi ikhlas ini amalan hati, a'malul qulub. Amal-amal hati. Itu secara apa? Bahasa. Khalusah, ikhlas. Nah, secara syar'i, secara istilah, banyak para ulama yang mendefinisikan ikhlas ini. Tapi kurang lebih berkisar pada itu. Kita sebutkan beberapa definisi ikhlas. Yang pertama, beberapa definisi ikhlas. Yang pertama, al-ikhlas huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah min an jami'i syawaib. Ikhlas adalah membersihkan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari semua noda atau dari semua kotoran. Jadi semua noda atau semua kotoran hati maksudnya. Ini definisi pertama nih.
dari ikhlas adalah ketika seseorang membersihkan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dari semua noda kotoran hati. Dan nanti kita akan bahas beberapa dari kotoran hati dan lawan kata dari ikhlas ini. Jadi ketika seseorang membersihkan tujuannya berarti hanya kemana? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bersihkan segala tujuan selain Allah Azza wa Jalla. Cuma satu tuh, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya. Kalau kata-kata hanya berarti apa? Menunjukkan kekhususan atau penyempitan, betul? Kalau kita katakan hanya kepadamu kami menyembah, ternyata ada niat kepada selain Allah, berarti bukan hanya itu. Bukan pengkhususan, bukan penyempitan, betul ya? Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Tapi ada dikit lah supaya dipuji orang. Nggak ada. Seseorang sholat. Wah, ikhlas. Apa? Sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam luar biasa. Khusyuk, Masya Allah, dan seterusnya. Tapi karena di sampingnya ada camernya. Tahu camer? Burung gabung. Kalau mertua. Allahu Akbar. Masya Allah. Biasa baca kuliah kuluh ada camer. Alif lam mim. Masya Allah. Habis itu rukuk. Nah, apa itu doang. Dia beribadah kepada Allah, sholat, tapi niatnya ada kepada selain Allah. Perhatikan, ini ikhlasnya ternodai nih. Susu yang murni tadi apa? Terkotori, tercampuri. Menginginkan mungkin dilihat orang. Dan subhanallah, manusia fitrahnya itu senang dipuji. Benar, Bapak Ibu? Bapak Ibu senang dipuji, senang dicela. Kalau senang dicela bahaya nih, dia ke dokter. Manusia, fitrah manusia itu senang dipuji orang pasti. Tapi ketika seseorang beribadah kepada Allah dan dia senang ketika orang memujinya, bahkan mengharapkan pujian orang kepadanya, Allah nggak pernah ridho akan hal ini. Kenapa? Karena tadi susunya berarti tercampuri, sudah kayak ikhlas lagi, sudah nggak murni lagi berarti. Yang harusnya tujuan itu dia satukan, tujukan hanya kepada Allah. Ternyata bukan hanya kepada Allah, kepada selain Allah juga dia berharap. Contohnya tadi pujian, sanjungan, tempat di hati masyarakat, dan seterusnya. Ini definisi pertama. Definisi kedua dari ikhlas. Ini menarik. Nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Melupakan pandangan makhluk. Melupakan pandangan makhluk nisyani ru'yatil khalq, melupakan pandangan makhluk bidawamin nazar ilal khaliq, dengan selalu melihat kepada sang khaliq, dengan selalu melihat kepada sang khaliq. Dengan kata lain apa? Seseorang yang ikhlas itu nggak pernah cari muka kepada manusia, tapi cari mukanya hanya kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gampang susah? Gampang susah? Jawabnya pelan. Susah. Lemes gitu. Belum sarapan. Melupakan pandangan makhluk dan hanya selalu melihat kepada sang Khalik. Ketika dia beribadah kepada Allah, mau orang lihat, mau orang muji, mau orang mencela, yang penting ini sebuah ketaatan, saya jalankan, selesai. Ini harus jadi prinsip hidup kita nih, Bapak Ibu sekalian nih. Karena banyak dari diri kita ingin melakukan sesuatu, nggak enak sama manusia. Padahal itu ibadah. Sayang banget. Atau kita ingin terhindar dari sesuatu yang ternyata sesuatu tersebut nggak baik, ya nggak enak lah sama manusia. Tapi nggak pernah nggak enak sama Allah Azza wa Jalla. Gimana ini? Manusia ini nggak akan pernah bisa berikan apapun kepada kita kecuali Allah yang kasih izin, kan gitu. Kenapa lebih mementingkan omongan manusia, cibiran manusia, pandangan manusia daripada pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala?
Kalau Allah Azza wa Jalla yang telah mengangkat seseorang, memuliakan seseorang, memuji seseorang, nggak akan pernah ada yang menghinakan orang itu. Tapi kita selalu memusingkan hidup kita dengan apa? Omongan orang, cibiran orang, pandangan manusia. Jangan, sayang subhanallah. Orang yang ikhlas nggak pernah tuh cari muka sama manusia, nggak ada sih. Saya cari mukanya hanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena yang punya surga dan neraka cuma Allah, bukan manusia. Ini prioritas hidup kita nih, Masya Allah. Saya ingin dapatkan surga saya ketika saya beribadah, dan yang punya surga cuma Allah. Saya ingin terhindar dari neraka Allah Azza wa Jalla, dan yang punya neraka cuma Allah Azza wa Jalla. Maka cari mukanya, tanda kutip ya, cari mukanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Berharap Allah yang balas kepada kita, kan gitu. Bukan manusia yang balas kepada kita. Yang ketiga, tiga aja deh. Definisi yang ketiga dari ikhlas. Ifradullah Ta'ala fi ta'at. Menjadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tujuan di dalam menjalankan ketaatan. Ini kurang lebih sama. Allah Azza wa Jalla kita jadikan satu-satunya tujuan, kita khususkan, kita sempitkan hanya kepada Allah saja satu-satunya tujuan ketika kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Dan dalil tentang masalah ikhlas ini sangat luar biasa banyaknya dalam Al-Quran juga Sunnah. Salah satunya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Ma'ruf insyaallah ayat ini. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka, kata Allah, tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan agar mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, yang demikian itu agama yang lurus. Ya, di awal ayat Allah mengatakan, tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali hanya memurnikan, mengikhlaskan ibadah, ketaatan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang tidak memurnikan ketaatan kepada Allah, dia beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, kata tadi, kemurniannya telah tercampuri dari kotoran-kotoran hati. Ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 14. Surat Ghafir atau Al-Mu'min sama, Ghafir Al-Mu'min sama, surat 40 ayat ke-14. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Dan sembahlah Allah Azza wa Jalla dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Dan Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita untuk menyembah Allah Azza wa Jalla tulus ikhlas hanya kepada Allah walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Kenapa? Karena agama ini kepunyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, surat 39, Az-Zumar ayat ketiga. Surat 39, Az-Zumar ayat ketiga. Allah menyebutkan apa? Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, ingatlah, kata Allah Azza wa Jalla, hanya milik Allah lah agama yang murni ini. Agama yang murni apa? Murni dari kesyirikan. Agama yang murni dari kesyirikan ini, bersih dari kesyirikan, hanya punya Allah. Hanya milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik yang lain, subhanallah. Karena itu orang-orang yang mengambil pelindung
yang dia cintai kepada selain Allah, Allah Azza wa Jalla akan lepaskan mereka semua. Enggak akan jaga mereka semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Nasai. Hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Nasai, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Orang ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anna rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr. Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang berperang, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, niatnya dua. Yang pertama al-ajr, supaya dapat pahala. Yang kedua az-zikr. Zikr berarti apa? Supaya dikenang, supaya disebut namanya, dikenang kan gitu ya, diingat. Niatnya dua nih. Dia ingin dapatkan pahala, tapi juga dia ingin dapatkan apa? Dikenang, namanya disebut, dikenang kan gitu ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La syai'a lahu. Dia nggak dapat apa-apa kata Nabi. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih penasaran. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr. Ada seorang laki-laki berperang, berjihad di jalan Allah. Dia ingin pahala. Yang pertama ingin pahala, tapi di lain pihak ada ingin apa? Dikenang, disebut namanya. Nah, syai'a lahu kata Nabi. Enggak dapat apa-apa dia. Orang ini kembali bertanya 3 kali, bayangkan subhanallah. Ya Rasulullah SAW, ada orang berperang, berjihad, ingin dapatkan pahala, ingin dikenang, disebut namanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menerima satu amalan kecuali amalan tersebut ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah semata. Bayangkan, luar biasa ini. Karena itu Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah An-Nadhair, begitu juga Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, mereka menyebutkan tentang orang-orang yang haji niatnya dua. Apa niatnya? Yang pertama haji niatnya. Yang kedua dagang. Mana yang datang ke Mekah zaman dulu, betul ya? Mereka ingin haji, tapi juga mereka ingin dagang. Kata Imam Suyuti dan juga Imam Ibnu Qudamah, ini ada 3 keadaan. Dirinci jadi 3 keadaan. Yang pertama, kata beliau, kalau niat hajinya menjadi niat utama. Saya mau haji. Dagang cuma bonus saja. Bisa dagang syukur, nggak bisa, nggak ada masalah. Yang penting saya bisa haji. Biasanya niat utamanya apa? Haji. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Berarti dia dapat pahala apa? Haji, insyaallah. Karena niat utamanya haji, ini cuma bonus gitu. Ada sebaliknya. Niat utamanya apa? Saya mau dagang sekalian, mudah-mudahan bisa haji. Saya ibadah sekalian kayak sekalian bonusnya berarti haji. Niat utamanya apa? Dagang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Dapat niat haji, dapat niat dagang doang, haji enggak. Karena niat utamanya apa? Dagang. Ada yang ketiga, niat haji dan niat dagangnya sama besar. 50-50 nih, balance. Dapat nggak? Hah? Apa kata para ulama? Tasaqata, saling berguguran. Berarti kalau saling berguguran, aku ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Dan kita nggak tahu ketika kita mengingatkan sesuatu, bisa jadi di hati kita ternyata lebih besar niat dunianya daripada niat apa? Ya, hati-hati nih, subhanallah. Perhatikan baik-baik, ini ikhlas nih, berat nih, luar biasa. Gampang ya, ibu-ibu datang ke mall. Nah, kalau di analogi ini gampang. Ibu-ibu datang ke mall. Beli sesuatu dapat bonus. Beli barang A dapat bonus. Tapi ibu-ibu datang, enggak, saya mau beli bonusnya aja. Dapat nggak barangnya utamanya? Nggak dapat, itu gampangnya. Betul ya? Kalau beli barang utama yang kita inginkan, oh ini dapat bonusnya nih Bu. Dan gitu ya, dapat bonus.
Oh enggak, saya mau beli bonusnya aja deh. Barang utamanya dapat? Enggak, kan gitu. Maka tujuan utama ketika kita beribadah kepada Allah, apapun itu, haji kah, sholat kah, sedekah kah, apapun itu, yang paling pertama jelas saya ingin ibadah kepada Allah. Saya ingin dapatkan pahala, saya ingin dapatkan surga, saya ingin terhindar dari neraka, kan gitu. Saya ingin jadi hamba yang saleh. Itu tujuan utama dulu yang paling pertama. Adapun yang lainnya Allah Azza wa Jalla akan berikan bonus kepada diri kita. Hatta kita nggak niatkan lagi. Allah Azza wa Jalla akan berikan. Kenapa? Karena ibadah ini pasti akan memberikan berbagai macam keutamaan bagi diri seorang hamba, baik dunia ataupun akhirat. Keutamaan yang luar biasa dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, sahih diriwayatkan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ana aghna syuraka 'ani syirik." Aku, kata Allah Azza wa Jalla, adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Allah Azza wa Jalla nggak butuh serikat. Allah nggak butuh kesyirikan. Allah nggak butuh sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan, dia sekutukan diriku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama yang dia sekutukan tersebut. Lihat ini, subhanallah, perhatikan baik-baik. Orang yang beribadah kepada Allah, supaya kenapa? Supaya tadi saya katakan, dilihat calon mertua, dilihat gurunya, dilihat orang tuanya, dilihat muridnya, dilihat siapapun itu. Allah Azza wa Jalla nggak butuh sama sekali. Allah Tabaraka wa Ta'ala nggak butuh sama sekali. Maka Allah Azza wa Jalla akan tinggalkan dia bersama orang yang disekutukan tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan perkataan-perkataan ulama bagaimana sulitnya mewujudkan keikhlasan ini. Supaya kita mengetahui bahwa jangan pernah merasa aman dari penyakit riya dan sum'ah. Nah, sebelum masuk kita ini dulu nih, betul. Supaya kita jangan pernah merasa aman dari penyakit hati yang namanya riya dan sum'ah. Ini lawan kata dari ikhlas nih. Lawan kata dari ikhlas adalah apa? Riya, sum'ah. Tadi saya katakan apa? Setiap bahasa Arab pasti punya kata apa? Dasar. Paham? Riya kata dasarnya ra'a yara. Artinya melihat. Apa maksudnya? Seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla supaya ibadahnya ini dilihat orang. Tujuannya apa? Supaya dipuji, disanjung, mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ini riya. Jadi ibadahnya supaya dilihat orang, tujuannya disanjung, dipuji. Beda sedikit dengan sum'ah. Kalau sum'ah, sama ini adik kakak sebenarnya. Adik kakak nih. Kalau sum'ah itu dari kata-kata sami'a yasma'u, yang artinya mendengar. Berarti apa? Seseorang beribadah kepada Allah supaya ibadahnya ini apa? Didengar orang. Kalau tadi riya supaya dilihat orang, kalau sum'ah supaya didengar orang. Sama aja tujuannya, supaya dipuji, disanjung, mendapatkan tempat di hati masyarakat dan seterusnya. Dua-duanya ini adalah asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Syirik apa? Kecil. Syirik kecil berarti dosa? Syirik kecil berarti dosa? Besar. Besar. Berarti kan nih, banyak orang tertipu nih. Oh, syirik kecil, Ustaz. Seakan-akan dosa kecil gampang. Salah ini. Di depannya ada kata-kata apa? Syirik. Membedakan antara syirik besar dan syirik kecil, kenapa? Karena para ulama menyebutkan ada syirik besar, ada syirik kecil, kan gitu. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan, membatalkan keislaman seseorang, seterusnya. Syirik kecil enggak, kan gitu. Tapi dosanya sama-sama dosa apa? Dosa besar. Syirik besar yang paling atas, dosa paling atas syirik besar. Di bawahnya syirik kecil. Di bawahnya baru dosa-dosa besar yang lain tuh di bawahnya. Jadi dosa membunuh, minum khamar, berzina itu di bawah syirik kecil. Semua tuh. Berarti dosanya dosa apa? Dosa besar yang main-main di depannya ada kata syirik. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengatakan di hadapan para sahabat, bayangkan di hadapan sahabat nih, yang imannya sudah nggak pernah kita ragukan sama sekali. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian, kalian ini sahabat di hadapan Nabi. Dan pasti kita semua, kalau Rasul takut sahabat kena penyakit ini, apalagi siapa? Apalagi kita yang gak ada apa-apa iman kita dengan sahabat. Yang paling aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabatku, dan kepada kita semua pasti umatnya, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Fasu'ila anhu, ketika ditanyakan, masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Contohnya ar-riya. Itu adalah riya. Tadi riya ya. Apa riya tadi? Beribadah supaya dilihat apa? Orang. Tujuannya supaya apa? Dipuji, disanjung. Sama, sum'ah sama nih. Riya sum'ah sama. Beribadah supaya didengar orang. Tujuannya apa? Dipuji, disanjung. Sama. Yang paling ditakutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Bayangkan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut sahabat kena penyakit ini, apalagi kita ya. Apalagi kita, luar biasa. Kenapa? Karena dorongan untuk melakukan kesyirikan kecil ini besar, luar biasa. Saya katakan tadi, nggak ada orang nggak suka dipuji, itu nggak ada. Ibu-ibu mau datang kajian di sini, Masjid Nurul Hidayah, betul ya? Ketemu orang di depan atau sebelum jalan dari rumah. Bu, mau kemana bu? Mau kajian di Masjid Nurul Hidayah. Masya Allah. Solehah, Masya Allah ibu ya. Masya Allah. Saya kepengen jadi ibu ini begini solehah, tapi saya belum bisa. Cuma ngomong begitu doang, jalan nih orang. Memang benar-benar datang supaya nguji kita. Cuma ngomong gitu jalan ya kan. Saya kepengen seperti ibu gini, tapi saya belum bisa nih. Solehah begini hebat ibu, Masya Allah. Hati kita gimana dah? Solehah enggak, solehah enggak, solehah enggak. Hah? Cuma gara-gara pujian makhluk, niat yang tadinya sudah benar lurus, ikhlas, bisa belok, bahkan bisa putar balik niatnya tuh. Betul? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan apa? Lemah. Cuma gara-gara sanjungan pujian orang kepada kita, niat yang tadinya udah bagus, lurus, ikhlas nih, sebelok, subhanallah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, ketika dipuji oleh orang lain, doa. Ini doa beliau dan doa para ulama salaf yang lainnya. Apa doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan azab diriku dari apa yang mereka katakan kepadaku. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampuni diriku dari apa yang mereka nggak tahu ya Allah. Karena biasanya ketika kita berbuat dosa dan kesalahan, hanya kita dan Allah yang tahu. Betul? Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni diriku dari apa yang mereka nggak tahu ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan kepada aku ya Allah. Doanya Abu Bakar ketika dipuji orang. Hafal? Atau seumur hidup baru pernah dengar doa ini ya? Kayaknya nggak pernah dipuji orang ibu-ibu ini, Masya Allah. Ini celamu. Tulis, Allahumma, ya tenang-tenang saya dikain. Allahumma la tu'akhidni. Allahumma la-nya 2 harakat. La tu'akhidni. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Bima qaf dari kata-kata qala yaqulu. Bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Lanjut. Waghfirli, waghfirli gampang ya. Waghfirli ma la ya'lamun. Ma 2 harakat, lam 2 harakat. Ya'lamun, ma la ya'lamun.
Kalau doa semangat, masya Allah. Nggak tahu dihafalin kagak, nggak tahu masya Allah ya. Nggak dihafalin, alhamdulillah dihafalin. Bulan depan saya tanya tadi insya Allah. Kan sabar belum selesai, satu lagi. Waghfir lima la ya'lamun. Ada? Waj'alni 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 nun waj'alni ni itu saya ana waj'alni jadikan aku waj'alni khairam mimma yadhunnun waj'alni khairam mimma yadhunnun, dari kata-kata dhanna yadhunnu, prasangka. Mimma yadhunnun pakai dha, to ada titiknya. Yadhunnun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Hafal? Belum. Artinya, ya Allah, jangan azab atau jangan siksa diriku. Ya Allah, jangan siksa diriku, jangan azab diriku dari apa yang mereka katakan kepadaku. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan tes. Ya Allah, jangan azab, jangan siksa diriku dari apa yang mereka katakan padaku. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni diriku. Dan ampuni diriku dari apa yang mereka tidak ketahui. Dan ampuni diriku dari apa yang mereka tidak ketahui. Kenapa? Karena orang berbuat dosa biasanya hanya dia dan Allah yang tahu. Dan di antara nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah nggak umbar dosa-dosa kita kepada manusia. Nggak malu, luar biasa malunya. Alhamdulillah min dzalik. Lanjutannya terakhir, waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan. Dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan. Apa? Jadi ketika kita beribadah, perhatikan ya, penting nih. Ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ada orang memuji kita, jangan gayung bersambut. Kita ibadah, ada orang muji nih. Oh, Masya Allah ya. Oh iya, luar biasa ya. Jangan apa? Tambah pujiannya, kurang, tambah. Jangan. Tapi yang paling penting dalam hati kita apa? Ini ujian lagi buat saya. Yang paling penting itu sadari dulu nih, pujian orang kepada kita ketika kita beribadah, ketika kita melakukan amal soleh, ini ujian tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Lulus apa enggak kita? Maka saya katakan tadi, jangan gayung bersambut. Ketika orang muji, ya emang begitu tuh. Tapi dalam hati ngomongnya, gitu. Enggak. Harusnya apa? Sadari ini ujian lagi buat saya. Astagfirullah. Nah doa ini nih. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Nah, itu benar tuh, subhanallah kalau begitu. Sikapnya Masya Allah kalau seperti itu. Tapi kalau kemudian dipuji orang, kemudian apa?
kurang, nah ini kacau nih subhanallah. Yang lebih parah apa? Kalau orang nggak muji, nggak ibadah. Perhatikan baik-baik nih. Ini syaitan bisa masukkan sampai seperti ini loh. Karena orang-orang yang riya dan sum'ah, perhatikan nih. Orang-orang yang riya dan sum'ah itu akan Allah jadikan siksaannya pada dirinya saja. Ketika dia memuji, ketika dia mau beribadah nih, di pikirannya apa? Ada nggak orang muji ya? Oh ada orang muji, wah senang dia. Nanti setelah itu apa? Ada lagi di pikirannya syaitan. Kok pujiannya cuma segitu ya? Nanti ternyata kalau pujiannya banyak, ada lagi tuh. Nanti kalau yang lain, insya Allah saya lebih hebat lagi supaya pujian lebih banyak lagi. Terus tuh, syaitan akan menyeretnya supaya ke situ terus. Maka jangan jadi orang yang makan pujian. Tahu makan pujian? Karena ada orang diuji dengan ini kuat, ini kuat, ini kuat, tapi ketika dipuji kalah. Disanjung kalah. Salah. Bahkan masalah dunia saja, perhatikan. Masalah dunia saja, kita dianjurkan ketika memuji, mendoakan keberkahan supaya nggak kena ain orang tersebut. Betul? Al-ainu haq, kata Nabi SAW. Contoh, kita melihat bayi orang, anak orang. Lucu luar biasa. Biasanya lupa tuh kita mendoakan barakallahu fiik atau mengucapkan masya Allah tabarakallah. Bayi itu bisa kena ain tuh, bisa sakit, gitu. Itu masalah duniawi. Apalagi masalah ukhrawi. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapapun yang menemukan orang-orang yang sering memuji orang lain, setiap ini muji, setiap ini muji, setiap ini muji, maka apa? Tapi jangan praktekkan ya. Ambil pasir lempar ke diri. Kenapa? Karena pujian itu kata para ulama itu bisa memenggal leher orang tersebut. Kalau kita ingin memuji orang tersebut, jangan di hadapan dianya. Nah, kita lagi ngomongin misal kebaikan ke orang, masya Allah fulannya begini ya, fulan begini ya, boleh, orangnya nggak ada. Tapi biasanya syaitan akan masukkan ke dalam diri kita kalau kita ngomongin orang yang baik yang buruk. Jujur, itu namanya ghibah, betul ya? Kalau yang buruk namanya ghibah, kalau yang baik bagus tuh. Tapi syaitan nggak akan pernah mengarahkan kita ngomongin orang yang baik-baik, betul ya? Syaitan akan selalu mengarahkan, wah itu ghibah ini nih. Ghibah ini terus tuh subhanallah. Hati-hati baik-baik ini subhanallah. Makanya ketika seseorang memuji orang lain, itu jangan dihadapan. Kecuali ada maslahat tertentu. Misal, orang tersebut mentalnya sedang down. Nah, boleh kita naikkan dengan memuji dirinya. Contohnya siapa? Khadijah radhiyallahu anha ketika memuji Nabi SAW ketika Nabi baru pulang dari Gua Hira. Ketakutan luar biasa. Gemeter. Zammiluni. Diselimuti oleh Khadijah. Rasul mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut tertimpa keburukan akan diriku. Para ulama sirah menyebutkan, maksud Nabi SAW perkataan ini nih, Rasul takut tertimpa gila. Riwayat lain, Rasulullah SAW takut tertimpa kematian. Kenapa? Karena melihat kejadian yang sangat menakjubkan. Jibril alaihissalam mendekat Nabi SAW sampai gak bisa napas. Kemudian Nabi SAW melihat Jibril di bentuk aslinya. Kaget luar biasa kan gitu. Aku takut tertimpa gila ini. Nah pada saat itu berarti mental Nabi SAW sedang down, betul ya? Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang luar biasa sangat salehah. Yang hari Ahad besok ada daurah insyaallah. Salah satunya Khadijah nih. Beliau mengatakan apa? Wallahi la yukhzikallahu abada, kata Khadijah. Demi Allah, enggak mungkin Allah menghinakanmu wahai Muhammad, wahai suamiku. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kal. Engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim, berkata jujur, membantu orang, memperkerjakan orang, menjamu tamu. Disebutkan kebaikan Nabi, akhlak Nabi. Supaya apa? Naik lagi mental. Ini ada maslahat. Memuji orang tapi ada apa? Maslahatnya. Tapi kalau nggak ada, setiap ketemu muji, bahaya nih, hati-hati. Jangan. Yang lebih parah apa? Ada maunya ketika muji. Nah, lebih parah ini kacau subhanallah. Alhamdulillah min dzalik. Nah, jadi yang paling terpenting perhatikan nih. Penting nih. Setelah ini nih, keluar dari masjid ini ketika kita beribadah, masalah ibadah nih ya. Ketika kita ibadah, ketika kita amal soleh, kemudian ada orang memuji, jangan gayung bersambut, saya katakan. Tapi bukan berarti ketika orang muji tiba-tiba hilang amal ibadah kita. Tidak. Bagaimana sikap kita ketika dipuji orang, itu yang paling penting.
Kalau sikap kita menyadari ini ujian tersendiri yang Allah berikan kepada kita agar saya lulus dari ujian ini, bagus. Tapi kalau ternyata senang dengan pujian orang, mengharapkan bahkan pujian orang, bahkan kalau orang nggak ada yang muji, malah malas ibadah, ini hati-hati nih. Hati-hati, subhanallah. Ini lampu kuning ke lampu merah nih. Bahaya, tahdzirus syadid kata para ulama, peringatan keras. Nah itu masalah riya. Dan lebih parah lagi, Allah Azza wa Jalla menggambarkan dengan gambaran yang sangat tragis luar biasa orang-orang yang amal soleh, contohnya sedekah dalam ayat ini, tapi sedekahnya riya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-264. Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merusak sedekah kalian. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang. Seperti apa itu? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti seseorang yang bersedekah riya karena manusia. Yang bisa merusak sedekahnya, bahkan bisa membatalkan, menghilangkan pahala sedekahnya. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Perumpamaannya seperti batu yang licin, safwan itu batu yang licin, yang di atasnya ada tanah atau debu. Fa asabahu wabil, wabil itu hujan yang lebat. Kemudian Allah timpakan hujan yang lebat luar biasa. Fatarakahu salda, kalian akan melihat batu tersebut kembali licin. Maksudnya apa ini? Orang-orang yang sedekah, salah satu contoh ibadah sedekah kan gitu. Tapi dia riya karena manusia, sedikit pun Allah nggak akan berikan pahala kepadanya. Seperti batu licin, di atas ada tanah debu, ternyata ditimpa hujan lebat, licin lagi pasti, nggak ada sisanya sama sekali di atas batu itu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bagaimana gambaran yang sangat tragis bagi orang-orang yang sedekah tapi enggak ikhlas karena Allah. Sedikit pun Allah enggak akan berikan pahala. Dan nanti kita akan bahas, bukan hanya nggak diberikan pahala sama Allah, Allah siapkan azab yang khusus bagi mereka. Allah siapkan azab atau siksa yang khusus bagi mereka di akhirat nantinya bagi orang-orang yang ikhlas. Nanti kita akan bahas nanti. Mungkin pertemuan selanjutnya kayaknya nggak cukup waktu, insyaallah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an sedang berbincang-bincang, ngobrol dengan para sahabat lain tentang masalah Dajjal. Dajjal tahu ya? Nanti di salah satu manusia yang akan keluar nanti di akhir zaman, salah satu tanda 10 kiamat besar. Ketika para sahabat sedang ngobrol-ngobrol masalah Dajjal, fitnah yang akan besar luar biasa akan timbul nanti, Rasulullah SAW melewat.
Ketika lewat, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pembicaraan para sahabat, bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian, aku kasih tahu kepada kalian tentang satu fitnah, yang fitnah ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal ini nggak sembarangan, luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dajjal akan apa? Mengelilingi dunia ini, semuanya akan terjelajah oleh Dajjal, kecuali dua tempat yang nggak bisa masuk Dajjal. Apa? Mekah dan Madinah. Para ulama mengatakan a'tahu syai'an minar rububiyah. Diberikan Dajjal ini sedikit bisa ngatur alam semesta. Untuk apa? Fitnah bagi manusia, sehingga manusia akan menganggap, oh ini Tuhan kita sembah. Kalau diikuti kan gitu. Cuma Mekah dan Madinah yang nggak akan termasuk itu. Kenapa? Karena di setiap pintu apa, kota Mekah dan Madinah ada malaikat yang selalu menjaga apa? Mekah dan Madinah tersebut. Di rumah ibu di mana, Bu? Hah? Rumah kita di mana gitu. Semua sedunia ini bayangkan Dajjal. Ketika Dajjal singgah di satu tempat, tempat tersebut subur, dia bisa tanduskan seketika itu juga. Atau sebaliknya, tempat tersebut tandus, dia bisa suburkan seketika itu juga. Dajjal akan bisa menghidupkan orang yang mati nanti di akhir zaman, dalam hadis disebutkan. Sehingga orang akan, wah ini Tuhan. Berarti fitnah yang dahsyat, betul ya? Luar biasa. Tapi Nabi SAW menyebutkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Ini dari satu sisi jelas ya, bukan secara umum. Bala ya Rasulullah, Rasulullah, fitnah apa itu kata para sahabat? Asyirkul khafi. Syirik yang ngumpet. Al-khafi itu yang tersamar, yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, syirik yang tersamar, syirik yang ngumpet. Kenapa? Dikatakan tersembunyi, karena terkadang orang melakukan kesyirikan ini dan dia tak sadar melakukan kesyirikan itu. Jadi bahayanya nih. Seperti apa itu? Rasul menyebutkan, yaqumur rajul fayusalli. Seseorang berdiri kemudian salat, fayuzayyina salatahu, kemudian mengindah-indahkan salatnya, lima yara min nadharir rajul, agar pandangan manusia tertuju kepada diri orang saleh. Itu apa? Asyirkul khafi. Syirik yang tersamar. Syirik yang tersembunyi, syirik yang ngumpet. Kenapa dikatakan sembunyi? Saya katakan tadi, terkadang orang yang melakukan itu nggak sadar dia melakukan syirikan itu, kita maksudnya. Berbeda dengan syirik besar, kita jelas tahu kan gitu. Subhanallah, bahaya lah. Pertanyaan, Ustaz, kok bisa luar biasa fitnah syirkul khafi itu mengalahkan fitnah dajjal? Nah, para ulama menyebutkan karena dua sebab. Karena dua sebab mengapa fitnah syirkul khafi dapat mengalahkan fitnah dajjal. Dua sebab. Yang pertama, kata para ulama, fitnah dajjal hanya turun satu kali di akhir zaman nanti. Dan sekarang belum ada ya, betul ya? Belum keluar maksudnya. Ada satu pulau jelas, satu pulau tersebut ketika hadis Tamim Ad-Dari, panjang hadisnya itu. Tapi belum Allah Azza wa Jalla keluarkan. Kenapa? Karena di antara tanda 10 kiamat besar keluarnya dajjal, kan gitu. Berarti sekarang sudah ada, tapi belum keluar kan gitu. Fitnah dajjal hanya turun satu kali di akhir zaman. Sedangkan fitnah syirkul khafi kapan bisa kena? Setiap saat bisa kena gitu. Betul ya? Setiap waktu bisa kena. Bukan di akhir zaman doang, bukan sekali dua kali doang. Subhanallah. Kalau orang nggak mawas diri benar-benar, kalau orang nggak berilmu benar-benar tentang ikhlas, kalau orang nggak benar-benar membentengi dirinya tentang ilmu agama, ini hati-hati. Subhanallah. Setiap waktu bisa kena. Ini yang pertama. Kenapa? Fitnah syirkul khafi dapat mengalahkan fitnah dajjal. Fitnah dajjal cuma turun satu kali di akhir zaman, sedangkan fitnah syirkul khafi setiap saat kita bisa terkena dengannya. Sebab yang kedua, yang menjadikan fitnah syirkul khafi dapat mengalahkan fitnah dajjal, kata para
Bismillah, sahabat-sahabat Aryan, sabar ya, sepertinya ada gangguan teknis. Sebentar, saya coba kontak ke pihak di masjid sebentar. Muncul dalam bentuk yang lain. Ininya mati. Alhamdulillah. Afwan Ustadz. Ya, ini kata seorang ulama nih, Yusuf bin Al-Husain ma'ruf rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan perkara paling berat, paling mulia, paling agung di dunia ini ikhlas. Kenapa?
Sungguh betapa seringnya aku bersusah payah untuk mengobati riya dalam hatiku. Muncul riya, diobati. Muncul riya, diobati. Tetapi apa? Wa ka'annahu yanbutu fiha 'ala launin akhar. Tiba-tiba riya itu muncul dari tunas yang baru, beda lagi. Subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Ini kewajiban kita untuk selalu apa? Melihat bagaimana kondisi hati kita setiap waktu. Melihat bagaimana kondisi niat kita setiap waktu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ikhlas, apa itu riya, apa itu sum'ah, bahkan tadi ada doa supaya nggak jumawa ketika dipuji orang dan seterusnya. Yang paling terpenting sebenarnya adalah kalau gitu bagaimana kiat-kiat agar selalu ikhlas, kan gitu ya? Iya, tapi bukan hari ini. Panjang soalnya, Masya Allah, 10 niat, ada 10 kiat. Ada 8 sampai 10 kiat kurang lebih agar selalu. Kenapa? Karena kalau kita tidak berusaha dengan sekuat tenaga, kita nggak tahu ilmunya nih, apa kiat-kiatnya, apa itu ikhlas, apa itu riya. Ternyata kita banyak terjatuh dalam riya dan itu kita lihatnya di hari kiamat. Wah, alhamdulillah itu. Wala yalumanna illa nafsah, kata para ulama. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang untuk belajar masalah niat, belajar masalah ikhlas, bahkan duduk di kajian ilmu saja malas, kan gitu. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri, kata para ulama. Kalau ternyata nanti di hari akhirat dia lihat amal-amalannya banyak yang nggak ikhlas, jangan salahkan orang lain, salahkan dirinya. Subhanallah, ini repotnya di situ. Ketika di hari akhirat kita ngelihat, kita bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nanti di hari akhirat cuma ada hisab, nggak ada amalan. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Sekarang nih di dunia tempatnya beramal, nggak ada hisab, nggak ada audit. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti di hari akhirat itu tempatnya hisab, tempatnya audit, nggak ada amalan. Berapa banyak Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang ingin kembali ke dunia mau apa? Mau beramal saleh, mau jadi orang saleh, mau sedekah, mau sholat, mau puasa, mau berbakti pada orang tua, mau menuntut ilmu, mau dan lainnya. Hilang itu semua. Mungkin kalla, nggak ada. Makanya penyesalan yang hakiki adalah penyesalan seorang hamba yang penyesalan itu nggak bisa dirubah jadi kebaikan lagi. Salah satu nama-nama hari kiamat, kan nama hari kiamat banyak ya. Yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul hisab, kan gitu. Salah satu nama hari kiamat, yaumul hasrah. Hari penyesalan. Disebutkan itu dalam surat Maryam. Hari apa? Penyesalan. Kenapa? Karena nanti di hari akhirat pasti akan ada hamba-hamba Allah yang menyesal luar biasa. Kenapa? Masalah di dunia ini. Entah salahnya karena nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, entah salahnya karena nggak nuntut ilmu agama, entah salahnya karena nggak beramal saleh malah beramal dosa maksiat, entah salahnya karena sedikit dari amalannya mungkin, entah salahnya karena ini ternyata niatnya banyak yang salah. Yaumul hasrah, hari penyesalan. Kalau kita gagal dalam satu hal, misal seorang ingin masuk satu kuliah gagal, bisa coba lagi tahun depan, bisa coba lagi terus kan gitu. Seorang yang bisnis gagal, bisa coba lagi, bisa coba lagi. Ini di hari kiamat gagal, nggak ada cerita hair, hair. Nggak ada cerita remedial, nggak ada tuh di hari akhirat, betul ya? Nggak ada, subhanallah. Dan banyak yang kita lalaikan masalah ini nih. Contoh, orang yang ingin berbuat maksiat dan dosa, yang dia pikirkan apa? Pokoknya saya penuhi syahwat saya, ini maksiat dosa saya. Dia nggak pernah pikirkan kalau saya masuk ke lubang kubur, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhirat, nggak ada cerita ngulang ke dunia tuh nggak ada. Banyak yang nggak dipikirkan ini masalah manusia, betul ya? Hingga manusia ketika ingin berbuat maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, dia nggak mikirkan saya pasti akan mati. Dia nggak mikirkan itu. Kenapa? Syahwat buruknya selalu menuntunnya kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya hawa nafsu yang buruk akan selalu mengarahkan kepada apa? Keburukan. Padahal kalau sedikit saja dia mau berpikir, kalau saya lakukan ini pasti memberatkan saya nanti di hari akhirat.
Kalau saya lakukan ini, saya bisa termasuk orang yang menyesal gagal nanti di hari akhirat dan nggak bisa balik tuh kalau saya gagal dan menyesal. Alhamdulillah. Maka ini pembahasan yang pertama dari kitab ini, yaitu buku ini masalah ikhlas. Masih panjang. Kita masalah ikhlas masih panjang. Belum kiat-kiat agar selalu ikhlas. Belum kita bahas tentang fawaidul ikhlas atau fadailul ikhlas. Keutamaan atau faedah yang akan didapatkan kalau saya ikhlas ini apa saja? Ada puluhan luar biasa. Nanti kita bahas juga tentang apa ciri-ciri orang yang ikhlas dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita di dalam kita beramal. Allah alam bisawab. Silakan mungkin ada yang bertanya. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, untuk bicaranya tentang ikhlas ini memang nggak gampang ya, sekali lagi amalan hati itu paling berat ya Ustaz. Hanya giat-giat ya, giat-giat bulan depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, apa sih bedanya iman dengan keikhlasan gitu loh? Kan itu hampir-hampir ini Ustaz, hampir sama gitu. Kalau iman itu kadang-kadang suka naik, kan? Apa bedanya dengan keikhlasan itu? Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, al-iman yang pertama dulu yang paling dasar ya. Iman dengan Islam itu terkadang bisa sama maknanya, terkadang bisa beda. Disebutkan oleh para ulama, kaidahnya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila iman dan Islam disebutkan bersamaan, iman dan Islam disebutkan bareng nih, maka maknanya beda antara iman dan Islam. Tapi kalau iman dan Islam disebutkan terpisah, tempatnya beda nih, terpisah. Dan banyak dalam Al-Quran Allah sebutkan cuma iman atau cuma Islam, maknanya sama. Saya ulang. Kalau iman dan Islam disebutkan bareng bersamaan, maknanya apa? Lah, bareng. Kalau bareng disebutkan apa? Berbeda. Kalau disebutkan bersamaan antara iman dan Islam, maka maknanya apa? Beda. Tapi kalau disebutkan berbeda tempat, nggak bersamaan, maka maknanya apa? Sama. Nah, kita sebutkan sekarang. Iman dan Islam disebutkan berbarengan. Maka makna Islam di situ amal-amal zahir. Amal-amal anggota badan, anggota tubuh. Dan makna iman, amal-amal hati. Makanya coba lihat. Rukun Islam, mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Semuanya amal-amal apa? Anggota badan. Hati. Sholat masa hati. Yang penting saya hati. Enggak, subhanallah. Anggota badan semua diterima rukun Islam. Betul ya? Rukun iman, 6. Apa rukun iman? Oh, enggak apa ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari kiamat, takdir baik dan buruk. Saya mau tanya, kelihatan nggak orang yang oh orang ini beriman kepada takdir? Kelihatan nggak? Enggak. Kenapa? Amalan hati, gitu. Amalul qalbi atau amalul qulub. Ini kalau disebutkan bersamaan antara iman dan Islam. Islam amal-amal zahir anggota badan, iman amal-amal apa? Hati. Ini kalau disebutkan bersamaan. Nah, kalau disebutkan terpisah, Ustaz, karena ada ayat disebutkan iman doang, atau ada ayat disebutkan Islam doang, maknanya satu. Maksudnya apa? Orang-orang yang menyembah Allah. Seorang muslim, seorang mukmin. Dari satu sisi, mungkin beda. Misal, dia baru derajat mukmin pada yang pertama. Maksudnya apa? Dia baru mengerjakan zahir-zahirnya, tapi hatinya belum masuk iman ke dalam hatinya, misal. Kan gitu. Tapi kalau disebutkan dia mukmin, dia muslim, maksudnya apa? Dia orang yang menyembah Allah. Dia orang yang mentauhidkan Allah. Dia orang yang menjauhkan kesyirikan kepada Allah. Ini ketika disebutkan iman dan Islam secara apa? Terpisah. Maknanya sama. Sama-sama maksudnya adalah menyembah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, diibadahi. Ini yang pertama. Paham dulu ini masalah ini? Iman dan Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, definisi iman disebutkan oleh para ulama. Al-iman qaulun bil lisan. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan definisi iman ini nih. Iman itu diucapkan dengan lisan. Qaulun bil lisan.
Diucapkan dengan apa? Lisan. Wa'tiqadum bil janan. Diyakini dengan hati. Setelah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan apa? Hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan diamalkan dengan perbuatan anggota tubuh. Nah, ini iman nih. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa definisinya? Iman adalah diucapkan dengan apa? Lisan. Ketika orang masuk ke dalam Islam pasti mengucapkan apa? Syahadat. Syahadat diucapkan dengan lisan. Tapi itu nggak boleh diucapkan doang. Yang kedua apa? Diyakini dengan hati. Kalau nggak munafik. Lisannya mengucapkan syahadat, hatinya nggak mengimani Allah. Munafik, na'udzubillah. Dan bukan cuma lisan dan niat saja, lisan dan hati saja. Dibuktikan, ente orang mukmin dibuktikan dengan amalannya, amal saleh. Kan gitu. Wa amalu bil jawarih wal arkan. Beriman, Islam, baik, sholatnya. Puasa nggak ketika Ramadan? Gitu. Sedekah nggak? Haji nggak? Dan seterusnya. Ini iman nih, subhanallah. Ini ahli sunnah wal jamaah. Lanjutannya apa? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Jadi jangan kepedean kita, ibu nih. Kayaknya iman saya naik terus, Ustaz, nggak pernah turun, Ustaz. Ini kepedean, namanya manusia imannya naik dan apa? Naik dengan ketaatan kepada Allah dan turun dengan apa? Kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Kan gitu. Ini iman. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota tubuh, dengan perbuatan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Ini iman. Ini apa? Iman. Adapun ikhlas, salah satu amal hati. Sama-sama nih, iman berarti pakai di mana? Hati. Ikhlas, amal-amal apa? Hati. Perhatikan. Makanya sama antara apa? Imannya naik turun, kadang ikhlas juga begitu. Kadang ikhlas, kadang kagak. Karena dua-duanya sama-sama amalan apa? Hati. Tempatnya dua-duanya sama di hati. Dan bukan cuma ikhlas dan iman, banyak. Amalan-amal hati banyak. Contoh, al-khawf war-raja, rasa takut dan rasa harap. Itu di mana tempatnya? Hati. At-tawakkul, bertawakal kepada Allah. Tempatnya di mana? Di hati, kan gitu ya. Banyak, subhanallah. Amalan-amalan hati itu luar biasa banyaknya. Nah, itu iman tuh. Jadi iman itu ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota perbuatan. Salah satu amalan hati iman, ikhlas. Bahkan ikhlas ini termasuk amalan hati yang paling the best, luar biasa. Paling sulit luar biasa, pasti. Ketika apa? Pahalanya besar luar biasa, maka effort usaha yang dikeluarkan pun harus apa? Harus besar, harus maksimal. Begitu. Kalau kita ingin jadi sesuatu yang paling the best dalam sesuatu gitu, master class atau pasti kan usaha ke situnya berat kan gitu. Tapi kalau sudah dapat, wah nikmat banget itu luar biasa. Kan gitu. Sama seperti ini, ikhlas, iman, seterusnya. Maka jangan pernah malas untuk selalu berusaha dan berdoa minta pertolongan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ustaz, ini ada pertanyaan, boleh Ustaz? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kita sampaikan bahwasanya kalau kita ditanya oleh misalnya tetangga kita, ibu mau kemana? Apakah kita jawab dengan mau ke pengajian atau bagaimana Ustaz? Karena dengan sampai menghindari spesies ini tadi. Tujuan kita di sini misalnya ingin mengajak dia. Nah, itu jawabannya itu sebenarnya. Itu sebenarnya jawabannya itu. Salah satu jawabannya adalah ketika ditanya oleh orang, kemudian kita jawab, niatkan mudah-mudahan jawaban kita ini mengajak dia ke kajian. Tergantung niat lagi. Balik lagi niat pasti, kan gitu. Subhanallah, ini niat. Ibu-ibu nge-share nih, nge-share di WA.
Atau status WA atau status IG misalnya. Kajian dengan Ustaz Ahmad di masjid, ini seterusnya. Niatnya apa? Agar dakwah, agar orang datang. Sehingga kita bisa dapatkan pahala orang tersebut. Wah, bagus banget, Masya Allah. Begitu. Tapi tetap jaga niatnya. Tetap penjarakan niatnya. Contoh, niatnya udah bagus nih. Supaya dakwahin orang, supaya ngajak orang datang ke kajian, dan seterusnya. Ketika kita sudah bagus seperti itu, ada orang memuji. Ada orang memuji. Gimana caranya? Yang paling pertama tadi, jaga niat kita. Jaga niat apa? Jaga niat kita. Yang kedua apa? Doa kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan pujian orang ini menghilangkan pahala hamba. Atau doa yang tadi kan gitu. Doa apapun itu. Yang paling terpenting adalah kita mengetahui, menyadari dalam hati kita, ujian orang kepada saya itu ujian tersendiri untuk saya. Itu yang paling penting. Dan jangan bohong. Betul ya? Mau kemana, Bu? Mau ke pasar. Jangan. Itu bohong berarti kan. Jangan, subhanallah. Katakan saja dengan jujur, tapi niatnya mudah-mudahan orang ini tertarik mengikuti kajian. Kan bisa ya? Nah. Tawarkan betul, sahih betul. Itu kan niat berdakwah. Amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Yang paling terpenting adalah kalau kita mengajaknya atau menawarkannya atau ngomong dengan supaya niat agar dia ikut, orang itu memuji, jaga hati kita. Itu paling penting. Jangan sampai terbawa dengan pujian orang tersebut. Itu yang paling apa? Terpenting. Barakallahu fikum. Yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Nah. Pasti kita pernah tidak medsos sekarang, ujar live, ujar food segala macam. Entah kemarin atau tahun lalu, entah 10 tahun lalu, pasti ada amal ibadah kita yang kita yakin saya pasti mungkin ada terselip sombong, ada terselip ria, ada terselip sum'ah. Dan kita berharap supaya itu tetap ditimbang dia berkisar dan kita. Nah. Jawabannya istighfar dan taubat kepada Allah. Jawabannya istighfar dan taubat kepada Allah. Dosa sebesar apapun, dosa syirik contoh, betul. Berapa banyak para sahabat Nabi dulunya melakukan kesyirikan ketika kafir Quraisy, bahkan memusuhi Nabi luar biasa. Tapi ketika masuk ke dalam Islam jadi pahlawan Islam. Contohnya Umar bin Khattab, contohnya Amr bin As, kan gitu ya. Banyak luar biasa. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menutup semua dosa yang kemarin kita lakukan. Begitu juga at-taubah. At-taubah yajubu ma qablahu. At-taib min adz-dzambi kaman la dzamba lahu, kata Nabi SAW. Orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia enggak pernah melakukan dosa itu. Taubat dengan taubatan nasuha, kan gitu. Sungguh-sungguh di antara apa? Jalani syurutut taubah. Jalankan syarat-syarat agar taubat kita diterima. Ada berapa? Ada 4, betul. Tapi yang paling lengkap ada banyak. Ada 4. Yang paling pertama yang apa? An-nadam, menyesal. Menyesal akan perbuatan itu. Ya Allah, astagfirullah. Kan gitu. Yang kedua, al-iqla', meninggalkan perbuatan itu. Ada orang nyesal tapi nggak ninggalin. Ini bohong kan gitu ya. Yang ketiga, al-azam, bertekad kuat supaya tidak mengulanginya. Biar bertekad kuat, bukan tidak pernah mengulangi dosa itu seumur hidup kita. Tidak ada manusia satu kali. Tapi ada tekad kuat yang maksimal. Ya Allah, saya nggak mau mengulangi perbuatan itu. Tolong bantu saya. Ketika di satu waktu syaitan berhasil menggelincirkan dirinya, apa yang dilakukan? Balik lagi taubat, kan gitu. Kalau orang niat jujur benar-benar nggak mau mempermainkan taubat, insya Allah Allah akan berikan itu kenikmatan taubat, kan gitu. Al-azam, tekad kuat. Yang keempat, ikhlas ketika dia taubat. Kenapa Pak taubat, Pak? Habis sakit. Ini taubatnya gara-gara sakit, paham nggak? Bukan gara-gara Allah Azza wa Jalla. Kenapa berhenti minum khamar, Pak? Nanti kalau kata dokter gitu terus ginjal saya rusak, Ustaz. Oh, bukan gara-gara Allah, Pak. Ya juga sih. La ilaha illallah. Ikhlas karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena yang lain, kan itu taubatnya. Yang kelima kata para ulama, di antara tambahan lagi dari syarat taubat, memperbanyak istighfar. Orang astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, dan seterusnya kan gitu. Atau sayyidul istighfar. Kemudian selanjutnya yang keenam, memperbanyak amal soleh setelah dia taubat. Nah, setelah dia taubat pasti kan imannya bagus tuh. Amalannya harus berubah ketika dia taubat.
Memperbanyak amal saleh setelah dia taubat, banyak puasa sunnah, banyak salat sunnah, banyak sedekah, banyak bantu orang, banyak bantu dakwah, apapun itu, subhanallah. Kemudian selanjutnya kata para ulama, kalau itu berurusan sama manusia maka selesaikan di dunia. Selesaikan di dunia. Orang punya hutang, saya udah tobat Ustaz, hutang lunas dong. Ya tak nggak bisa dong. Itu sama manusia harus selesaikan di dunia. Orang pernah zalimin orang, datang minta maaf dan seterusnya. Tapi kalau orang yang sudah meninggal gimana Ustaz? Perbanyak Berhutang lagi. berikan kepada ahli warisnya kalau kita katakan. Berikan kepada ahli warisnya. Kita tahu nih orang yang meninggal qadarullah, kita datang ke ahli warisnya. Saya punya hutang kepada ayah antum atau kepada ibu antum, saya mau selesaikan. Kalau ahli warisnya ngomong sudah saya selesaikan, ikhlas, selesai. Tapi kalau ternyata iya nggak apa-apa sih, silakan teruskan kepada saya. Teruskan, bayar kepada ahli waris. Kalau ahli warisnya nggak diketahui gimana Pak Ustaz? Sedekahkan kata para ulama dengan atas nama apa? Orang tersebut, orang yang kita hutangi tersebut. Kata para ulama. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla berfirman, nah penting ini. Di dalam surat Al-Furqan. Surat 25 Al-Furqan ayat ke-72. Surat 70 afwan. Ayat 70. Ada banyak kelata bagaimana sih? Juga Surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang taubat, iman, amal saleh. Lihat 3 pasti. Dalam Al-Qur'an insyaallah selalu 3 ini, bahkan lebih terkadang. Ketika orang bertaubat, Allah sebutkan langsung apa? Iman, amal saleh. Nah, ini orang yang taubatnya benar. Jadi ketika bertaubat pasti imannya balik tuh. Imannya balik lagi, bagus lagi kan gitu. Di antara taubatnya taubatan nasuha, setelah taubat amal saleh kan gitu. Bukan orang taubat tapi enggak kembali imannya, amal salehnya juga malas dan seterusnya. Ini salah nih subhanallah. Lanjutannya apa? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang keburukannya akan diganti kebaikan. Ada 2 tafsiran dari ayat ini. Keburukan diganti kebaikan. Tafsiran pertama, amalannya akan Allah ganti. Amal. Yang dulunya amal keburukan, jauh dari masjid, buat dosa dan seterusnya, ketika taubat amalannya kan pasti berubah. Betul? Jadi datang ke masjid, datang kajian, sholat, dan amalnya berubah. Mereka itulah orang-orang yang diganti keburukan dengan kebaikan, amalannya akan Allah rubah kalau taubat benar. Dan yang kedua, tafsiran kedua, dan banyak yang mendukung dari tafsiran kedua ini, bukan cuma amal, kata sebagian ulama. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya akan mengganti nanti di timbangan yaumul qiyamah yang tadinya memberatkan dosa, dipindahkan oleh Allah jadi memberatkan pahala kita. Tapi dengan syarat taubatnya taubat apa? Nasuha. Taubat semurni-murni. Maksudnya tadi, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla mungkin amalan tersebut yang dulu riya, sum'ah hilang. Tapi mudah-mudahan dengan taubat kita yang besar itu luar biasa, Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam pahala mengganti dari keburukan kepada kebaikan. Salah satu contohnya apa? Wanita di zaman Nabi SAW yang mengaku kepada Nabi berzina. Betul ya? Ya Rasulullah SAW, qad zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah SAW, aku telah berzina, tolong sucikan aku. Rasulullah SAW menghadap ke kanan, kejar lagi wanita itu, menghadap sini, kejar lagi. Rasulullah tidak, sampai engkau melahirkan. 9 bulan balik. Kata para ulama ketika menjelaskan di sini, kalau wanita ini nggak kembali ke Nabi, dia menjalani hidupnya, dia taubat, dia beriman, beramal saleh, Allah terima taubat. Tapi 9 bulan datang lagi wanita itu. Hararatul ma'asi, panasnya api kemaksiatan masih benar-benar membakar dirinya. Menunjukkan taubatnya benar-benar luar biasa. Bisa dipahami? 9 bulan datang lagi, baik. Ya Rasulullah, ini anaknya. Tidak, kata Rasulullah, sampai apa? Kau menemukan yang bisa merawat. Pulang dalam keadaan nangis, baik. Kata para ulama ketika wanita itu pulang, misal wanita itu nggak balik lagi ke Nabi, dia beriman, bertakwa, menjalani hidupnya, Allah terima taubatnya. Tapi balik lagi. Akhirnya kemudian sudah diperiksa oleh para sahabat apakah dia punya penyakit gila dan seterusnya, ternyata sehat.
maka ditegakkan hukum rajam. Karena dia sudah pernah menikah, zina muhsan, hukum rajam. Dilempari luar biasa, ditanam setengah, dilempari sampai mati. Ketika dilempari seperti itu, darahnya muncrat. Satu riwayat mengatakan Umar bin Khattab, satu riwayat mengatakan Khalid bin Walid. Maka sahabat ini mencela, wanita berzina dan seterusnya, darah ini. Rasul mengatakan, la tasubbuha. Jangan pernah kau mencela wanita ini, kata Rasul. Laqad tabat taubatan law qusimat ila 70 min ahli al-Madinati lawasi'atuhum. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau taubat ini diberikan kepada 70 orang di Madinah akan mencukupinya. Berarti wanita ini telah ketika bertaubat melesat jauh, betul ya? Karena taubat itu benar-benar luar biasa. Nah, orang bertobat macam-macam tingkatannya. Betul ya? Bertobat macam-macam tingkat. Ada yang kembali ke titik 0, ada yang kembali ke titik 1, ada yang kembali melesat titik 10 bahkan 100. Itu wanita ini, bayangkan. Orang di Madinah lo bayangkan, yang kerjanya soal di Masjid Nabawi. Dibagikan 70 orang di Madinah, cukup tuh semuanya. Dengan taubatnya wanita ini. Nah, ini salah satu kata para ulama menunjukkan apa? Bagaimana luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya bisa menjadikan yang tadinya timbangan dosa memberatkan mizan dosa kita, bisa Allah pindahkan menjadi memberatkan apa? Pahala kita dengan syarat taubat kita benar-benar taubat dan nasuh. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk orang-orang yang selalu ikhlas. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dari kita orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan Allah pertemukan kita semua nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aurean, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita. Mohon maaf untuk saat ini pertanyaan yang ada di Zoom belum bisa dibacakan. Insya Allah bulan depan kami akan membacakannya. Baik, apabila banyak kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung kajian kami melalui Bangsa Indonesia atas nama Farah Ramayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.